Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Di segmen ini saya mau membahas lebih jauh juga soal haji. Kalau tadi soal sertifikasi sudah kita bahas, Pak. Sekarang kita bahas soal haji. Nah, informasinya kemarin Pak Menteri baru saja bertemu dengan Menteri Agama Arab Saudi, Taufik bin Fauzan Al-Rabiah. Nah, apa nih? Ada kabar baik apa nih untuk Indonesia di haji tahun depan, Pak? Ya, pertama saya sangat surprise ya karena Menteri Haji Pak Taufik ini sebelumnya itu Menteri Perdagangan. Sebelumnya itu juga pernah menjabat Menteri Kesehatan. Kemudian juga sekarang menjadi haji dan juga lulusan Amerika. Jadi kami bahasa Inggris ya, tidak bahasa Arab kan banyak orang lain di situ ya. Jadi enak kata Pak Dubes kita. Ini baru kali ini Pak Menteri Haji bicara sampai sejam mungkin lebih ya. Biasanya kan formalitas saja seperempat jam udah selesai, ketok persepakatan udah selesai. Ini dia baca CV saya katanya, wah ini panjang CV-nya 20 halaman gitu. Ini pindah tempatnya, jadi kami rapatnya di tempat VIP room di Masjid Haram ya kan. Nah yang kami bahas itu bukan hanya haji, karena haji itu kami memang urusan seumur hidup lah ya. Sudah ada standarnya. Kami dipancing, saling memancing lah ya. Kita juga bicara tentang wahdatul ummah ya. Bagaimana visi masa depan umat kita yang seperti sekarang ini. Jadi seolah-olah kita haji itu menjadi subordinasi daripada pembahasan kami dengan Menteri Haji. Tapi tetap fokus pada masalah haji juga sih pada akhirnya. Kami bertanya sih sebetulnya, sangat cair ya pertemuan kita. Pak, ini ada gagasan di negeri kami ini, bagaimana kalau damnya itu kita lakukan di Indonesia? Ya, teman-teman ya mungkin tidak melihat dari aspek syariahnya, hanya melihat dari aspek ekonominya. Kalau kita damnya di Indonesia berarti 221.000 jamaah, katakanlah 95% itu haji tamattu, ditambah dengan pelanggaran haji lain bisa sampai 220 ribuan kambing. Itu kan bukan jumlah sedikit loh ya. Kalau itu disembelih di Indonesia, kambingnya Indonesia, para peternak kambing di Indonesia itu akan sangat-sangat lega. Di era Pak Prabowo ini kan sekarang ini mengutamakan gizi untuk anak-anak kita. Terus daging proteinnya itu kan bisa disuplai melalui daging dam itu. Ditambah lagi dengan kurban ya kan. Itu luar biasa. Dan itu dampaknya, efeknya itu banyak sekali. Ya. Anak-anak kita bisa makan bergizi. Kemudian juga kambing, para pengusaha kambing itu bisa panen ya. Bahkan kata Saudi Arabia itu malah membantu kami kan. Ternyata kos Saudi Arabia itu untuk mendatangkan 3 jutaan kambing dari luar negeri. Berapa tenaga yang dipakai untuk memotong, kotorannya berapa dan seterusnya. Jadi kalau 1/5 jumlah jamaah haji di dunia adalah Indonesia, mau menyelenggarakan damnya di Indonesia, itu kami sangat terbantu katanya. Nah, cuma persoalan kita di sini, kita harus juga minta fatwa Majelis Ulama. Kalau Majelis Ulama itu membolehkan ya dengan pendekatan maqasidus syariah yang kita kemukakan ya, maka itu sangat efektif untuk bangsa. Tetapi sekali lagi wilayah agama itu bukan wilayahnya pemerintah. Pembuat fatwa itu Majelis Ulama, bukan pemerintah. Nah kami nanti akan berdialog dengan Majelis Ulama. Tapi bisa di tahun ini? Kalau ya makanya tergantung nanti dialog kami. Ya, kami sudah mulai ada pendekatan-pendekatan. Hari ini pas memang ada rapat kerja Majelis Ulama tingkat nasional. Tentu hal ini juga akan dibahas. Sementara ini saya akan ke sana lagi ya. Nah yang kedua juga kami bahas menyangkut masalah murur. Murur itu ya, kan di Musdalifah itu kan ketentuan kita selama ini kan bermalam di Musdalifah itu ya. Nah sekarang boleh nggak kita nggak usah turun di bus aja, di stop mobilnya di situ, dan memang pasti stop karena macet ya kan. Boleh nggak itu dianggap sebagai mabit ya? Itu kami ya, negara-negara lain seperti tadi ya, penyembelihan di negara setempat itu dilakukan di Turki, dilakukan di beberapa negara yang lain ya. Nah murur juga dilakukan di negara-negara asal jamaah haji dari negara yang lain Tapi satu yang saya minta, karena mazhab Syafi'i, mazhab Maliki di Indonesia itu ya menganggap bahwa Mina jadid itu ada muskilah di situ ya. Muskilah itu artinya ada persoalan fikihnya di situ. Karena yang paling absah itu adalah ya Mina dalam lingkaran Mina itu sendiri. Kalau di luar kota Mina itu kan ada
ada persoalan. Nah saya minta betul Indonesia mohon diberikan tempat di dalam kompleks Minanya itu sendiri kan, saking banyaknya penduduk jamaah haji kan tidak nampung Mina itu sendiri, akhirnya ada yang tinggal di Mina. Jadi alhamdulillah kami dijanjikan untuk mendapatkan di Minanya, berarti dekat dengan tempat pelontaran itu kan. Masalah ketiga yang kami diskusikan menyangkut masalah tanazul ya. Jadi nanti bisa jamaah haji itu dimungkinkan untuk tidak nginap di tenda karena tendanya sempit-sempitan, bisa bolak-balik di hotel-hotel terutama yang dekat dengan Mina itu sendiri. Dan itu persoalannya belum kita selesaikan karena ini menyangkut banyak hal ya kan. Hal lain yang kami dapat informasi. Kuota haji mungkin? Nah, kuota haji seperti yang ditetapkan oleh OKI ya kan. Kita setiap tahun itu dapat kuota itu 221.000 ya kan. Nah, ada perubahan di Saudi Arabia karena begitu banyaknya jamaah haji, dunia Islam semakin bertambah kan, jumlah populasi umat Islam dunia sekarang ini kan sudah 2,2 miliar ya kan. Itu dahsyat itu pertumbuhannya negara-negara Amerika Latin, Eropa. Itu apa ya? Islam is the fastest growing religion in the world today. Agama Islam itu agama paling cepat berkembang di dunia sekarang ini. Nah, jadi otomatis juga wilayah Ka'bahnya tidak bertambah, wilayah Arafahnya tidak bertambah, Minanya tidak bertambah. Ya kecuali jamaratnya itu bertingkat 4 ya, kecuali sa'inya itu juga bertingkat. Nah, tetapi yang tempat lainnya kan belum ditingkat ya kan. Sementara populasinya bertingkat, bersusun-susun sekarang ini. Jadi daftar tunggu kita itu adalah 48 tahun di Banten, Sulawesi Selatan tuh. Tapi masih mending kalau dibanding Malaysia, dia harus menunggu 142 tahun loh kan. Nah, jadi kapan? Jadi saya minta kepada Menteri Saudi Arabia pada waktu itu, karena kebijakan baru sekarang ini pembimbing dikurangi 50%. Oh, jadi bayangkan 22.000, berarti 2.200 orang pendamping haji itu di-cut menjadi hanya 50%, berarti hanya 1.100. Yang akan berangkat di 2025 nanti hanya 1.100 berarti, pendamping. Iya, berarti satu pesawat itu hanya sekitar 3 orang pendamping. Saya sampaikan kepada Yang Mulia Bapak, izinkan Indonesia minta tambahan pendampingan. Kenapa? Karena jamaah haji kami kan tua-tua. Terlalu lama mereka nunggu sehingga mereka tua baru bisa. Nah, jauh lebih mudah kalau kami melayani jamaah kami sendiri. Ya, itu kan juga membantu Yang Mulia kan. Kalau nggak ada yang mendampingi, berarti nanti kalau ada yang sakit, ada yang jatuh, berarti petugas Arab yang akan menolong mereka. Ada perbedaan bahasa, ada perbedaan menu, ya, dan berapa tenaga yang harus disiapkan. Tapi kalau kami menyiapkan tenaganya sendiri, dia bisa bahasa Indonesia, ya, dia tahu kelemahannya apa. Jadi kami tetap minta tambahan, jangan hanya 50%, ngangguk-ngangguk. Berapa jumlahnya, kami nanti akan menindaklanjuti lagi. Berarti masih negosiasi ada ya saat negosiasi ini ya? Dan insya Allah karena hubungan dekat secara psikologis ini nyambung ya kan, sampai kami diantar ke bawah itu ya, saya penyambutannya itu sangat akrab lah. Jadi kemungkinan kuota haji masih sama atau gimana? Kalau dari bahasanya kan tadi kuota haji pasti sama ya kan, standar. Nah, memang apa saja yang kita akan minta pada malam itu akan dikasih, termasuk tadi minta tambahan kuota pendampingan, ya. Terus saya waktu itu malam itu memang belum minta tambahan kuota jamaah haji. Kenapa? Karena saya akan membenahi dulu. Saya ingin tahun ini betul-betul pelaksanaan haji ini tidak ada masalah. Maka itu saya bersama dengan kepala BPH, ya, kami sinergi sekarang. Jadi obsesi kami jamaah haji tahun ini seharusnya lebih baik. Karena kan bukan hanya Kementerian Agama yang tangani, Presiden menunjuk orang kepercayaannya untuk menjadi kepala BPH, untuk menjadi istilahnya itu pendukung pelaksanaan jemaah haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Tapi negosiasinya di sana itu tetap G2G. Pemerintah kan di sana kan, ya, badan itu tidak diterima oleh menteri. Sekian puluh tahun lembaga tabung haji di Malaysia itu nggak pernah bisa ketemu dengan menteri, hanya pinjam menteri yang dekat dengan tabung haji, karena kebijakan politik di Saudi Arabia itu yang bisa ketemu menteri adalah sesama menteri.
Kalau badan itu dianggap tidak selevel dengan menteri, walaupun di Indonesia itu badan dengan menteri itu ya bisa dianggap sama, walaupun memang juga ada badan yang tidak sama dengan menteri, ya kan. Mungkin satu hal lagi yang mungkin publik penasaran juga soal biaya haji juga, Pak. Nah, ada kemungkinankah biaya kemudian di tahun ini meningkat? Iya, saya lagi betul-betul berkonsentrasi. Semalam itu sampai jam 1 kami rapat ya dengan teman-teman dari BPK. Mana-mana pos yang bisa kita tekan, ya. Mulai dari pesawat, hotel, ya kalau ini kita betul-betul berhasil melakukan penghematan, mencegah kebocoran, sebetulnya minimum tidak naik, ya, karena kan ada inflasi segala macam kan, minimum tidak naik tahun ini, ditambah lagi dengan BPKH juga kita memberikan semangat untuk mencari uang lebih banyak, ya kan, dan dengan demikian kontribusinya nanti kepada jamaah haji akan semakin banyak ya. Dengan demikian minimum kita pingin sih minimum seperti tahun lalu. Kan di seluruh negara itu kan ongkos haji naik ya kan. Tapi di Indonesia kita obsesikan minimum seperti tahun lalu. Amin, semoga ya Pak, semoga biayanya tapi ini lagi-lagi kita menunggu pertemuan kita dengan DPR dalam minggu besok ini, insya Allah itu kita akan umumkan melalui pengumuman keputusan dari Presiden nanti yang akan menentukan. Semoga itu menjadi harapan masyarakat. Nah, ada juga informasi Pak soal wacana ke depan ini Badan Pengurus Haji dan Umroh akan terpisah dari Kementerian Agama. Nah, itu nanti bagaimana Pak mungkin cara kerjanya? Apakah berbeda dengan saat ini yang masih bergabung dengan Kementerian Agama? Iya, sejauh ini nggak ada masalah Pak. Jadi kami menempatkan badan kita ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Kementerian Agama. Ya untuk sementara karena memang perundang-undangannya belum berubah kan. Undang-undangnya tetap menganggap Kementerian Agama ini sebagai penyelenggara haji. Ya, walaupun ada kepresnya, walaupun ada perpresnya ya. Tetapi kami secara bertahap kami sudah ada directionnya dari Mempan ya. Mempan RB untuk memberikan ini wilayahnya kementerian, ini wilayahnya badan. Ya, tapi kami sangat solid ya untuk berobsesi mewujudkan jamaah haji ini lebih efisien, efektif daripada tahun-tahun akan datang. Nah, kami juga mohon doanya para jamaah dan juga terutama aparat haji yang akan bertugas itu. Kali ini kita saatnya bersih-bersih ya. Bagaimana supaya pelaksanaan haji ini tidak ada catatan-catatan gelap yang bisa menimbulkan persoalan. Tapi sekali lagi saya adalah manusia biasa ya. Punya keterbatasan, tapi saya yakin kalau kita kompak ya bersepakat untuk sesuatu yang mulia, insya Allah Tuhan pun juga akan menolong kita kan. Baik, terakhir mungkin Pak, ini menjelang Natal dan Tahun Baru, persiapan Kementerian Agama seperti apa, koordinasi dengan lembaga terkait bagaimana Pak? Ya kami 4 kali rapat antar lembaga ya, dan juga di Kementerian Agama, karena kami berkonsentrasi pada pelaksanaan ibadahnya ya kan. Bersama dengan Dirjen Katolik, Dirjen Protestan, kami sudah membuat temanya, kami juga sudah menetapkan gereja-gereja yang akan dipakai untuk melakukan perayaan Natal, kemudian juga Katolik Protestan itu juga guritanya sampai ke daerah-daerah pun juga sudah sahut menyahut dan kita lebih khidmat lah. Kemudian yang perlu juga diperhatikan menyangkut masalah transportasinya, kan ini kan ada 2 di sini Pak ya, Natal dan Tahun Baru. Ya. Jadi ini terjadi mobilitas lebih 100 juta nanti masyarakat ini akan mobile dari satu tempat ke tempat yang lain. Natal dan Tahun Baru ini. Jadi itu dampak sosialnya, dampak ekonominya, ya itu sangat besar ya. Kemacetannya ditambah lagi cuaca kan, prediksi ramalan cuaca itu nanti antara mulai nanti ya minggu ketiga Desember ini sampai minggu pertama Januari itu akan terjadi perubahan cuaca yang sangat buruk ya. Cukup ekstrim ya. Ya, sangat ekstrim. Itu curah hujannya sangat berat ya. Bahasanya MKG itu ada awan dari Afrika, dari mana-mana juga itu akan datang ya. Lewat melalui Indonesia dan hampir semua Indonesia itu nanti juga akan ditumpahi dengan curahan hujan dan potensi gempanya ada. Potensi longsornya ada, ditambah macetnya banjirnya juga ada. Nah,
alhamdulillah Presiden memberikan instruksi kepada kita semuanya ya, usahakan meminimalisasi dampak negatif daripada cuaca yang buruk ini. Jadi BMKG sudah memberikan warning, tapi semua aparat polisi, tentara dan juga semua pihak itu betul-betul sudah siap siaga dengan pos-pos penjagaannya masing-masing. Jadi Indonesia kan sudah punya pengalaman banyak ya kan. Bagaimana mengeliminir ya kecelakaan, baik kecelakaan udara, kecelakaan di laut, kecelakaan darat, termasuk juga tempat-tempat pemberhentian antrian. Kalau misalnya di Merak ya kan, di Merak itu tiba-tiba gelombangnya lebih 2 meter ya, itu kan otomatis kan harus menghentikan pelayaran. Betul, ditunda dulu. Sementara mengalir semua datang ke Merak, itu tempat parkirnya di mana? Baik. Nah sekarang dibikin semacam terminal-terminal angkutan di banyak tempat, bukan lagi numpuk di Merak, tapi pemerintah sangat istimewa ya, membuat berbagai tempat-tempat penyeberangan jadi lebih luas, agak sedikit ya, memang muter, tapi orang lain lebih senang, apalagi kan mobil-mobil pribadi. Ya, betul. Tempat-tempat pemberhentiannya, toiletnya misalnya kan, ya bagaimana memberikan kenyamanan terhadap warga masyarakat yang mudik. Itu obsesinya pemerintah sekarang. Baik, kita harapkan ya Pak, semoga rencana-rencana dan niat baiknya ini bisa terlaksanakan. Kementerian Agama bersih-bersih dari segala bukan kekurangan. Hanya arus perginya, tapi arus mudik baliknya. Ya, ini juga harus semoga semua lancar lah. Kita doakan semoga semua lancar, Natal tahun baru berjalan dengan aman, kondusif begitu ya. Cuaca juga bersahabat ya Pak. Termasuk harga-harga juga dikontrol pemerintah ya kan. Kalau itu kayaknya tahun depan kita agak khawatir nih Pak. Tapi ya kita doakanlah khususnya untuk Kementerian Agama dan juga Pak Nasaruddin supaya bisa melaksanakan niat-niat baiknya yang sudah disampaikan. Terima kasih banyak Pak sudah mau bincang-bincang pagi hari ini. Terima kasih banyak juga atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Assalamualaikum Pak Nasaruddin. Terima kasih Putri, ya terima kasih para pemirsa semuanya. Mohon doanya, dukungannya. Insya Allah kita berangkat niat yang tulus, ikhlas. Tuhan bersama kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Usai jeda berikut kami akan kembali.